Baiklah, saya Widya akan menjawab pertanyaan Anggi dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa ilmu kalam dikatakan masuk sebagai rukun iman dan contoh dari kalam tersebut? Oke, ilmu kalam adalah salah satu dari 3 komponen rukun iman yang harus kita pelajari. Jadi, ilmu kalam itu bagian dari rukun iman karena ilmu kalam mempelajari tentang ketuhanan. Dalam sejarah perkembangan ilmu kalam, konsep iman terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, iman adalah tasdik dalam hati akan wujud Allah dan keberadaan Rasulnya. Kedua, iman adalah tasdik dalam hati dalam ikrarnya dalam lisan. Yang ketiga, iman adalah tasdik dalam hati, ikrar dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, yaitu agama Islam, dan bukti-bukti yang yakin. Kalau fungsi kalam apa sih? Jadi fungsi kalam itu untuk mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan yang membelenggu. Apa contoh ilmu kalam itu? Oke, contoh ilmu kalam itu yaitu berbuat baik, menjadi orang yang soleh, bersyukur, dan mempercayai Allah selalu mengawasi kita. Baiklah, saya Emily Ananda akan menjawab pertanyaan dari Nela Suciana. Yang pertanyaannya, apa hikmah mempelajari perkembangan kemajuan Islam di dunia? Hikmahnya yaitu, yang pertama, mendorong umat Islam untuk berjuang. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk bisa meraih kemajuan yang hakiki. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk tetap memiliki prinsip hidup yang kuat. Baiklah, saya Rahma Mulyana Fika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iska kelompok 2. Soalnya, apa yang dimaksud dengan aliran Mu'tazilah? Yaitu aliran teknologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teknologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa Khawarij dan Muji'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi Zahra dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, apa itu contoh-contoh taklid? Taklid menurut agama yaitu menerima suatu ucapan orang lain serta berpegang teguh tentang suatu hukum agama tanpa mengetahui keterangan dan alasan-alasannya. Banyak contoh taklid yang terjadi saat ini, seperti seseorang yang melakukan gerakan ruku dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan guru ngajinya tanpa pernah tahu dari mana dan apa dalil yang melandasinya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi kelompok 3, yaitu apa yang dimaksud gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan merupakan salah satu jalan utama menuju arah kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan. Dari gerakan penerjemahan itulah umat kemudian mengenal berbagai ragam ilmu pengetahuan yang selanjutnya dapat dikembangkan dengan lebih maju. Dalam beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa gerakan penerjemahan terbukti menjadi suatu gerakan alternatif yang memainkan peran penting dalam menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan. Dalam artian, gerakan penerjemahan telah menentukan stimulasi kebangkitan intelektualisme Islam kala itu. Hanya saja, perjalanan panjang sejarah umat Islam yang sebelumnya begitu semangat dan gencar dalam mengejar ilmu pengetahuan ke segala penjuru dunia, tiba-tiba mengalami kemendekan dan praktis berhenti begitu saja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Juniarti dari kelompok 5. Apa hubungan ilmu filsafat dengan perkembangan Islam di dunia? Ilmu filsafat secara etimologi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Jadi, ilmu filsafat tentu memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan Islam di dunia. Karena dengan adanya ilmu filsafat, manusia akan lebih cenderung berpikir secara kritis tentang perkembangan Islam.